Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok Market Research. Di sini kita akan membahas tentang proposal of churros business yang akan kami presentasikan di PPT ini. Perkenalkan, nama saya Desta Ana Pratama Diandi, dan di samping kiri saya ada Nilam Anggraini, di samping kanan saya ada Talia Puspitasari, dan di samping pojok kanan saya ada Ade Dwi Anggraini. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas di dalam PPT ini. Yang pertama ada research context and objective, dan yang kedua ada timeline, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada sampling and targeted demographic, dan yang kelima deliverable, keenam your investment, dan yang ketujuh about us, delapan our team, dan yang kesembilan ada client testimonial. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang research context and objective. Latar belakang dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumsi makanan ringan atau jajanan kekinian mengalami peningkatan signifikan, khususnya di kalangan anak muda dan dewasa muda. Churros, makanan ringan yang berasal dari Spanyol, dengan rasa khas dan teksturnya menjadi salah satu varian jajanan yang mulai populer di Indonesia. Namun, popularitas tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam konteks lokal, khususnya di wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Permasalahan yang diangkat yaitu untuk melakukan ekspansi usaha perlu adanya pemahaman mendalam mengenai pasar lokal, preferensi, rasa konsumen, daya beli, serta peluang kemitraan strategis. Oleh karena itu, riset pasar menjadi langkah awal penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang tepat sasaran. Dan next, yang kedua akan dibahas oleh teman saya yaitu Nilam Anggreni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan riset yang telah kami lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi profil konsumen potensial produk churros. Yang kedua, mengetahui minat masyarakat terhadap produk churros dan preferensi varian rasa. Ketiga, menganalisis tren jalanan, kekinian, dan perilaku konsumen. Yang keempat, menentukan lokasi strategis untuk outlet atau booth penjualan. Yang terakhir, menyusun strategi promosi dan branding berdasarkan hasil temuan riset. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline riset kami. Yang pertama, dari tanggal 1 sampai 6 Mei 2025, kami melakukan penyusunan instrumen dan perencanaan. Yang kedua, tanggal 7 sampai 12 Mei 2025, kami akan melakukan distribusi dan pengumpulan data. Yang ketiga, tanggal 13 sampai 14 Mei 2025, kami melakukan observasi pasar dan wawancara kepada eh, objek-objek di masyarakat. Yang keempat, tanggal 15 sampai 20 Juni 2025 yaitu analisis data dan penyusunan laporan. Yang kelima yaitu tanggal 21 sampai 28 Mei 2025 finalisasi dan laporan presentasi. Dan terakhir yaitu 28 Mei yaitu penyerahan kepada konsultan. Selanjutnya, metodologi yang kami lakukan untuk riset pasar ini yang pertama dengan metodologi kuantitatif. Pada metodologi kuantitatif ini, kami menggunakan survei menggunakan Google Form dan formulir cetak. Pada metode kuantitatif ini, kami menggunakan 30 responden yang telah kami dapatkan dari berbagai latar belakang. Yang kedua, metodologi kualitatif, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview dengan 10 orang responden, termasuk pengusaha kuliner dan konsumen aktif makanan ringan yang sering jajan-jajanan. Dan terakhir yaitu observasi lapangan. Kami mengamati langsung lokasi-lokasi strategis dan perilaku konsumen terhadap makanan ringan. Alat dan teknik yang kami lakukan pada riset ini yaitu penyebaran kuesioner, wawancara semi struktur, dan observasi yang menggunakan Google Sheet ataupun sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami mengenai riset pasar. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sampling dan targeted demographic. Nah, di sini ada tiga ya. Yang pertama itu ada teknik samplingnya, target demografi, dan juga jumlah sampel. Jumlah sampel di sini kami mengambil 30 responden kuantitatif, baik online dan offline. Kemudian ada 10 informan wawancara kualitatif. Untuk teknik sampling sendiri, kami mempunyai dua, yaitu ada purposive sampling, yang mana memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu seperti usia, kebiasaan jajan, dan lokasi tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu ada convenience
sampling itu adalah memanfaatkan responden yang mudah dijangkau di pusat keramaian. Kemudian untuk target demografi itu ada 5, yaitu berdasarkan usia 14 sampai 35 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lokasinya itu adalah Pangkal Pinang dan sekitarnya, kemudian statusnya ada pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga. Kemudian untuk karakteristik sendiri yaitu ada suka jajanan kekinian, aktif di media sosial, berpenghasilan menengah. Oke, selanjutnya adalah deliverables, yaitu di mana hasil dari wawancara yang telah kami lakukan seperti berikut. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, di sini ada beberapa poin yang kami ambil. Yang pertama yaitu adalah frekuensi jajan, itu mereka rata-rata menjawab sering. Kemudian untuk pernah makan churros atau tidak, mereka rata-rata juga menjawab pernah, pernah makan. Kemudian harga yang ideal itu bagaimana? Mereka menjawab 10.000 untuk satu box. Dan satu box itu sendiri berisikan 6 pieces. Kemudian kami juga menanyakan lokasi yang strategis itu bagaimana, yaitu mereka menjawab di sekitaran Pangkal Pinang. Kemudian saran untuk branding itu apa? Mereka juga menjawab rata-rata menjawab menggunakan kemasan yang lucu, aktif promosi di sosial media, dan menggunakan variasi bentuk-bentuk churros yang unik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan investasi kami. Nah, di sini kami menggunakan selama penelitian ini kami menggunakan total biaya riset sebesar 3.500.000, yang mana penyebaran dan pengumpulan datanya itu sejumlah 1 juta rupiah, kemudian wawancara dan observasi lapangan itu sebesar 750.000, kemudian presentasi dan konsultasi strategi lanjutan itu ada 450.000, dan penyusunan instrumen riset ada 500.000, serta analisis data dan pembuatan laporan itu sebesar 800.000. Kemudian untuk ketentuan pembayarannya sendiri, kami menggunakan DP 50% di awal proyek, dan pelunasan setelah hasil diserahkan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Moros adalah usaha rintisan kuliner yang berdiri sejak tahun 2025, tepatnya di Pangkal Pinang. Berawal kenapa ide ini bisa muncul, karena kami ingin menyajikan jajanan unik yang kekinian dengan cita rasa yang khas. Moros ini menawarkan berbagai varian rasa dan juga topping-topping yang menarik. Produk kami ini menjual churros original, churros dengan berbagai isi, churros yang bertopping, juga ada paket-paketnya. Jadi, tim kami itu merupakan Desta Ana yang menjadi CEO sekaligus yang meriset pasarnya. Dan juga ada Nilam Anggreni yang mengurus keuangan, pengeluaran dan pemasukan dari produk kami ini. Ada juga Thalia Puspita yang mengurus media sosial, mempromosikan penjualan melalui media sosial. Dan juga ada saya, Ade Dwi Anggraini, yang menjual, mengoperasikan distribusi produk kami. Dari testi-testi yang ada, kebanyakan dari mereka mengatakan churros itu enak, teksturnya renyah, dan juga banyak toppingnya. Menjual churros dengan harga satu porsi 10.000 itu cukup terjangkau dan juga worth it di kalangan mahasiswa. Dan kebanyakan di antara mereka menyukai makanan manis. Jadi, mereka sangat menyukai churros dengan topping yang banyak. Baiklah, terima kasih. Sekian dari kami video presentasi yang kami lakukan tentang riset pasar tentang produk Muros yang kami tampilkan. Eh, Video ini juga apa? Berikut cuplikan dari hasil wawancara kami. Dan ini juga bagian dari penutup presentasi kami. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Nama dan kesibukan responden. Boleh tahu nggak namanya siapa? Nama saya Gilang Feby Widya. Deva. Nama saya Bobil. Sekarang kesibukannya apa, Kak? Ngampus aja sih, Pak. Lagi kuliah aja. Saya kesibukannya
Suka jajan atau tidak? Oh, di sela kegiatan kampusnya kakak sering jajan nggak? Banget, sering sih kak. Oh, sering banget. Suka yang manis atau tidak? Kakak kalau ngambil tuh sukanya yang manis, gurih atau pedas? Semuanya sih kak. Dicoba lebih manis kak. Yang manis, lebih yang manis. Yang manis. Apa itu churros? Suka dengar kata churros nggak? Pernah. Biasanya dengar gimana? FB TikTok kak. Oh, yang lagi viral itu ya kak? Oh, tahu. Rasa favorit churros? Terus kalau bisa dikasih kesempatan untuk nyobain churros nih kakak lagi mau pengen banget nyobain rasa apa? Rasanya di mix aja kayak coklat sama keju gitu. Kalau nggak matcha ya coklat sih kak. Rasanya coklat sama yang paling enak itu matcha. Yang rasa coklat. Harga churros per porsi worth it atau tidak? Terus menurut kakak harga untuk 10.000 dalam satu porsi itu kan isinya 3 sampai 5 sampai 6 pieces nih. Menurut kakak worth it nggak? Worth it sih. Kalau 5-6 sih worth it banget itu. Worth it sih. Bentukan churros. Terus topping seperti apa sih yang menurut kakak bikin menarik dan enak? Contohnya? Contoh dibikin kayak boneka gitu, yang kayak bentuk-bentuk yang ini. Terus kan bentuknya ada yang lonjong ya. Iya. Bisa diganti seperti bentuk-bentuk lainnya sih kak, yang lebih inovatif lah. Biasanya panjang-panjang kan. Kalau bisa dibikin bulat lah, agak bulat. Lokasi yang cocok untuk jualan. Di mana sih lokasi yang cocok untuk jualan churros ini? Yang pertama sih di pusat kota ya. Terus? Terus yang kedua online juga. Alun-alun atau enggak di arah Lindung, karena kan sering orang ramai itu kan kalau bulan sore. Target marketing penjualan. Bagaimana sih bikin jajanan kekinian bisa viral dan laku kelas di kalangan? Pertama sih bikinnya yang unik ya kak. Yang kedua terus rasanya juga harus enak. Terus yang ketiga ya yang unik aja. Terus itu dikasih topping di atasnya yang bikin orang tertarik lah. Pertama ya, kita dijual online ya. Kalau online tuh boleh dibuat brosur atau bandok gitu, atau poster lah ibaratnya. Dibikin nama kamu, nama brand kamu, atau taruh logonya, dan bisa dipromosi di Instagram atau di TikTok, di Facebook. Itu buat online. Jadi kalau mau buat misalnya buat tempat offline ya, bisa di tempat-tempat seperti alun-alun. Baiklah, terima kasih.